Karena banyak juga nih yang tiba-tiba datang minta vaksin flu untuk karena pikir mau ngumpul sama keluarga supaya nggak sakit batuk pilek. Vaksin influenza itu vaksin untuk mencegah virus influenza, di mana virus influenza itu bisa menyebabkan gejala batuk pilek, radang paru, atau bahkan radang otak. Demam itu tidak selalu hal yang harus dihilangkan segera. Kenapa? Karena demam sebetulnya adalah mekanisme tubuh sedang berjuang melawan si penyakit. Logikanya simple. Karena dia antibodinya keluar untuk melawan si penyakit, maka dia jadi demam. Kalau kita buru-buru kasih obat demam, maka kita kan secara tidak langsung membuat antibodinya turun. Selamat sore, kembali lagi nih bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam Chat with the Doctor. Nah, gimana kabarnya pada sore hari ini Healthy People? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia ya. Ini nih hari-hari gini nih menjelang lebaran, ada nggak sih Healthy People yang mungkin udah pulang kampung, lagi perjalanan mudik, atau baru siap-siap nih? Nah, jangan sampai keasikan sibuk-sibuk persiapan, mungkin udah beli baju baru, atau mungkin udah beli oleh-oleh buat di kampung, atau mungkin yang mau ketemu orang tuanya jauh nih, terus anak-anak akhirnya agak lewat nih. Jangan sampai ya, jadi kan kita jadi mudiknya agak-agak sulit gitu ya dok ya. Nah untuk itu telah hadir bersama kita pada sore hari ini Dr. Martinus M. Leman, spesialis anak. Selamat sore dokter. Sore. Baik, sore. Dokter, gimana kabarnya dokter pada sore hari ini? Ya, sehat. Baik, luar biasa dok ya. Baik. Dok, ini kan untuk mudik tahun ini dokter nggak ikutan pulang kampung nih dok? Enggak, kebetulan kita standby aja. Standby aja dok ya. Kampungnya di Jakarta. Kampungnya di Jakarta, baik. Mudiknya setengah jam. Mudiknya setengah jam, kampungnya di ibu kota nih dok ya, lawan arus jadinya ya. Baik kalau dokter. Dokter ini sore hari ini nih kita akan membahas suatu topik tentang lawan penyakit yang mengintai anak saat lebaran. Nah ini mungkin Healthy People yang mungkin ada pertanyaan atau ada ingin disampaikan bisa join nih sama diskusi kita pada sore hari ini dok ya, lewat kolom komentar. Nanti untuk pertanyaan yang beruntung akan langsung dijawab nih oleh Dr. Martinus. Baik dok. Oke dok. Oke deh kalau gitu. Dokter nih supaya nggak berlama-lama kita langsung masuk aja nih dok ya. Mungkin ke pertanyaan yang pertama. Jadi kan berdasarkan info yang ada di media sosial nih dok, rata-rata penyakit yang sering dialami saat lebaran itu kan biasanya kalau nggak diare, batuk pilek, terus kayak sakit tenggorokan sama demam gitu. Kayak penyakit yang mungkin sebenarnya ada aja sehari-hari tapi munculnya pas lebaran gitu kan doknya, nggak nyaman banget pasti. Nah jadi tuh sebenarnya yang menyebabkan momen lebaran meningkatkan resiko anak ngalami sakit tuh apa dok? Jangan sampai nih kita lagi ngerayain momen penting terus malah jadi repot karena anak sakit ya dok. Ya, jadi sebetulnya ketika lebaran atau tahun baru juga sih sebenarnya, itu kan momen dimana kita berkumpul ya. Kalau ada perjalanan dari satu tempat ke tempat secara berbondong-bondong itu juga membuat satu kemungkinan beberapa penyakit menjadi lebih sering. Nah, momen berkumpul itu kadang menyebabkan anak-anak atau dewasa pun juga itu saling terpapar. Betul, memang ada beberapa penyakit yang lebih sering. Ya, tadi misalnya diare, batuk pilek, sakit tenggorokan, itu memang sering. Jadi kita dokter juga kadang-kadang udah istilahnya udah nandain ya. Pokoknya wah ini menjelang ini pasti munculnya penyakit-penyakit begini. Seputaran itulah berarti munculnya dok jadi, ya. Hari biasa memang ada, tapi jumlahnya menjadi lebih banyak. Lebih tinggi ya. Nah, dari semua penyakit tadi disebutin dok, diare tuh kebetulan nomor 1 nih dok. Nah, biasanya kalau misalkan lagi lebaran, kira-kira mesti ngapain nih dok untuk healthy parents untuk menanganinya saat si kecil mengalami diare nih dok? Jadi biasanya kalau kita lihat dulu penyebabnya ya, kenapa lebih banyak diare? Karena biasanya pas lagi lebaran kan main sana sini ya, tangan pegang sana sini, terus kue banyak, makanan banyak, comot masuk, kebersihannya nomor 1 yang jadi diabaikan ya. Terus yang kedua biasanya juga kalau dari sisi lagi berkumpul begitu ya, main sana sini mungkin agak kotor, nah itu resiko terpapar lebih tinggi. Nah apa yang harus dilakukan kalau untuk pencegahan? Nomor 1 kita pastikan mereka itu cuci tangan. Cuci tangan. Terus nomor 2 makanan yang dihidangkan
biasanya kan dibuka gitu ya. Oh, iya, Nah, betul. jangan sampai ada lalat yang hinggap ya. Biasanya ditaruh di meja sekian lama begitu kan, jadi ada lalat nggak ada yang tahu. Jadi pastikan makanannya juga terjaga dari kontaminasi dari lalat. Nah, amit-amit sampai dia terkena diare, prinsip penanganan diare itu nomor 1 jangan sampai dia dehidrasi. Yes. Ya, jadi diberikan cairan yang cukup. Kalau dia memang diarenya yang katakanlah berat, ya tentunya harus dibawa ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan supaya tidak semakin berat. Oke, jadi itu utamanya nih untuk makanan yang disediakan itu kadang juga suka luput juga dok ya, kayak yang penting udah tersedia, wes tinggal ambil gitu kan dok ya. Ya itu resiko ya, dihinggapi lalat, tidak tertutup. Iya, mesti sering-sering ditengok juga nih mungkin makanan yang udah dibuka-buka nih, jangan sampai karena hal-hal simpel yang mungkin luput jadinya malah anak sakit gitu. Dan dok, satu ya? lagi juga yang ternyata juga sering tuh Mbak ya, jadi karena namanya makanan banyak, kadang-kadang penyimpanan kurang baik. Oke. Ya, sering kita dapatkan makanannya sudah kurang segar ya, karena mungkin sudah berapa hari penyimpanannya, kulkasnya lagi penuh, jadi kurang baik penyimpanan. Itu juga harus dipastikan tidak terjadi. Baik juga. Jadi yang udah mulai siap-siap masak-masak dan mulai siap-siap bikin makan-makan sama keluarga besar, itu juga tetap harus diperhatikan nih. Jangan sampai malah kita mau berbagi berkat malah jadi sakit gitu dok ya. Nah itu dia. Ada bonus. Ada bonusnya. Baik. Tadi kan sempat di info ya dok ya, kalau misalkan untuk anak-anak yang udah kena diare itu ada penanganan pertama dan kalau bisa dibawa ke rumah sakit kalau memang makin parah gitu dok ya. Betul. Nah ini kira-kira kondisi yang seperti apa nih harus mungkin healthy parents sudah harus aware, ini kan harus ke rumah sakit nih, kira-kira apa nih dok? Jadi diare yang berbahaya itu adalah diare yang keluarnya banyak sekali ya. Moncor banget kalau orang bilang gitu. Terus yang kedua ada bercak darah. Oh. Dan yang juga sering menyebabkan kondisi makin turun itu adalah ketika disertai muntah yang berulang. Oh. Setiap kali mencoba minum atau makan untuk mengatasi diarenya malah menjadi tambah muntah. Nah ini tentu butuh penanganan obat supaya dia tidak semakin muntah, sedangkan cairan yang masuk bisa mengkompensasi apa yang keluar. Nah, kalau diare yang berbahaya, kalau secara jumlah biasanya kita patokan kalau udah lebih dari 3 kali dalam 1 hari, dan yang keluar itu bentuknya cair, ya. Kalau misalnya dia masih disertai dengan ampasnya cukup banyak, tidak lebih dari 3 kali, biasanya masih cukup baik ya. Tapi juga harus ingat, lihat fisik anaknya. Kalau fisik anaknya tampak loyo, demamnya tinggi, nah itu juga tanda bahaya yang harus kita hati-hati gitu ya. Kalau anak udah mengalami diare kan tadi ada infonya jangan sampai dehidrasi dok ya. Nah terus ini kira-kira nih gimana caranya untuk orang tua itu bisa langsung memastikan kalau ini anaknya udah mau dehidrasi, jangan sampai jadi dehidrasi, itu gimana tuh dok? Patokan dehidrasi sederhana. Nomor 1 kalau dia masih bayi ya, dia nangis tuh air matanya mulai sedikit. Karena orang yang normal kalau dia menangis air matanya banyak. Kalau dia air matanya sedikit, lalu bibirnya, mukosa mulutnya kering, itu juga tandanya mulai dehidrasi. Atau yang paling lebih cukup jelas adalah ketika dia jadi jarang kencingnya. Atau kalau dia kencing warnanya pekat seperti kuning tua. Nah ini tandanya dia kekurangan cairan. Biasanya anak yang udah begini tuh udah kelihatan kurang aktif, lemes, lemes, terus kering bibirnya, ya nangis tapi nggak keluar air mata. Nah itu hati-hati tanda dehidrasi. Ya itu dok. Berarti healthy parents hati-hati nih, jangan-jangan anak-anak nangis-nangis nggak ada air mata bukan acting, jangan-jangan emang dehidrasi udah ini, bukan cari perhatian tapi emang udah capek dia karena diare terus. Ini mesti diperhatikan nih healthy parents, jangan sampai udah tanda-tandanya jelas kita yang nggak ngeh gitu dok ya. Itu tuh baik dok. Ini ada pertanyaan dari healthy people yang lagi join sama kita nih di Instagram, mungkin boleh jawab dulu dok ya. Oke. Jadi dia kalau anak terkena diare itu kan boleh nggak sih kalau misalkan dikasih teh tawar hangat? Ini sih sering ya diberikan. Sebetulnya prinsip pemberian cairan, kalau dari sisi cairan teh tawar hangat boleh, tapi kita harus ingat bahwa teh tawar ataupun teh hangat itu di satu sisi tidak mengandung elektrolit. Elektrolit itu komponen di dalam cairan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk keseimbangan metabolisme. Jadi kalau yang paling baik untuk pengganti cairan diare yaitu yang disebut cairan rehidrasi oral atau
Oralit. Oralit. Nah, Oralit itu ada yang bentuknya serbuk yang dia bisa dilarutkan ya, beli di apotek. Ada juga yang bentuk kemasan tinggal minum. Kenapa ini penting? Karena cairan yang menggantikan diare ini harus mengandung ada yang disebut natrium ya, dan juga biasanya kita harapkan ada glukosanya sehingga dia tidak makin lemas. Nah, kalau kita belajar atau kita ingat dulu ya cairan gula garam ya, dulu itu kan ada kadar gulanya, ada kadar garamnya dengan komposisi tertentu. Nah, teh hangat itu memang cairannya ada, tapi natriumnya tidak ada, glukosanya tidak ada, dan ini membuat menggantikan cairannya cukup, tetapi elektrolitnya kurang. Nah, kalau menurut saya di luar tadi memberikan cairan rehidrasi oral yang mudah didapat itu, bisa juga kita mengganti dengan istilahnya cairan rumah tangga, cairan dari makanan, kuah sup itu juga boleh ya, kaldu, kuah makanan itu juga boleh. Tapi kalau misalnya dia diseling dengan teh itu boleh-boleh aja, hanya saja harus ingat tidak cukup dengan itu saja. Oke. Baik, jadi kalau boleh sih ya boleh aja. Jangan kebanyakan. Tapi jangan kebanyakan juga. Dok, tadi kuah sup ini maksudnya kan lebaran opor dok, nggak apa-apa dok pakai kuah opor. Jangan yang itu. Nah itu kalau di people ya. Jangan nanti kasih kuah opor. Nanti kuah sup tuh kuah kaldu, kuah ayam, kuah daging. Itu tuh di garis bawah nih, jangan asal cairan kuah opor dikasih ya. Kuah gulai dikasih lagi diare kan anak kecil. Bonus. Nambah udah kuah kaldu tuh boleh di garis bawah nih kan maksudnya seperti people oleng ini kan dengar kuah-kuah makanan yang agak bening ya, maksudnya yang bening, kuahnya yang bening. Maksudnya yang bening ya. Oke, baik. Nah dok, tadi kan udah disebut nih cara-cara untuk menghindari anak-anak terkena diare tadi ya, untuk makanan, kemudian juga kebersihan tangan gitu juga dok ya. Nah mungkin ada nggak sih dok kalau vaksin untuk pencegah diare sama anak-anak yang mungkin nih bisa healthy people yang mungkin baru siap-siap bisa dikasih dulu sebelum berangkat mudik gitu dok? Jadi sih sebetulnya vaksin diare itu ada namanya vaksin rotavirus ya, vaksin rotavirus. Ada 2 mereknya yang beredar di pasaran, tapi itu diberikannya di bawah 6 bulan. Jadi ini vaksin yang sebetulnya masuk dalam jadwal imunisasi yang harus diberikan kepada bayi, di mana vaksin ini harus selesai sebelum 6 bulan. Jadi nggak bisa juga nih sekarang mau ada ini terus diberikan vaksin anti diare, nggak bisa. Jadi memang itulah pentingnya vaksin ketika masih bayi. Walaupun vaksin ini juga spesifik untuk diare yang disebabkan virus rotavirus. Jadi rotavirus ini adalah salah satu jenis virus yang sering sekali menjadi penyebab diare pada bayi. Kalau anak udah lebih besar bisa juga terkena virus ini, tapi sayangnya kita sudah tidak bisa berikan vaksin. Jadi vaksin ini diberikan 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke bawah, udah nggak sesuai ya dok ya sama usianya juga ya. Tapi yang lebih kita andalkan untuk mencegah diare ya tadi kebersihan ya, baik dari makanan yang disajikan dan tangan yang konsumsi itu ya. Jadi healthy people kalau yang berangkat mudik lebaran ini untuk dede-dede bayi di bawah 6 bulan diperhatikan lagi nih vaksinnya itu udah dapat apa belum kayak gitu. Nah untuk yang mungkin anaknya lebih besar dari usia yang disebutkan dokter tadi 6 bulan dok ya. Nah berarti itu healthy people lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu mulai diperhatikan cuci tangannya, diperhatikan makanannya, karena udah dari situ kuncinya dok ya. Dari kebersihan yang mungkin kalau lagi rame-rame tuh suka luput tuh kayak gitu. Nah kayak gitu dok. Nah selain diare nih dok, biasanya walaupun kita baru berangkat mudik nih dok, amit-amit nih pas pulang mudik biasa kan kalau oleh-oleh kalau dapat THR mah seneng dok ya. Kalau dapatnya amplop mah luar biasa gitu dok ya, lumayan nih habis mudik bawa-bawa amplop. Tapi biasanya ada yang suka ngikut juga nih dok, namanya selesma atau bisa batuk pilek gitu kan dok ya. Betul. Atau juga biasa sakit-sakit tenggorokan gitu. Itu kalau yang kayak gitu kira-kira orang tua perlu khawatir nggak sih dok? Jadi betul sekali, ini namanya orang lagi berkumpul biasanya ngobrol seru ya, apalagi sekarang kan bisa dibilang pandemi udah menurun ya. Walaupun hati-hati nih mulai ada kasusnya lagi ya, mulai meningkat lagi dari ada yang baru nih katanya. Tapi intinya ketika orang berkumpul lalu berbicara, kalau semua sehat sih nggak apa-apa. Tapi kalau ada satu yang sakit lalu dia anak-anak ini berkumpul dia tertawa, bicara keras, bersin atau batuk, nah itu beresiko kumannya berterbangan. Nah kuman yang berterbangan ini kena seseorang bisa menjadi sakit, tapi
bisa kita cegah. Yang nomor satu ya, kalau yang ini vaksinnya ada. Oh, ada. Ya, ada vaksin untuk mencegah influenza, yaitu selesma yang disebabkan virus influenza ya. Jadi ini juga jangan salah. Kemarin karena banyak juga nih yang tiba-tiba datang minta vaksin flu untuk karena pikir mau ngumpul sama keluarga supaya nggak sakit batuk pilek. Vaksin influenza itu vaksin untuk mencegah virus influenza, di mana virus influenza itu bisa menyebabkan gejala batuk pilek, radang paru, atau bahkan radang otak. Ya, tidak semua batuk pilek itu karena virus influenza, tapi paling tidak membuat lebih kecil kemungkinan ya, karena ada virus-virus yang lain. Nah, yang penting dilakukan nomor satu adalah balik lagi prokes. Kalau lagi sakit ya, lagi batuk pilek, ya pakai masker supaya nggak nyebar ke yang lain ya. Atau lebih bagus juga ya dia juga jaga jarak ya. Nah ini sering nih, biasanya orang dewasanya yang lagi batuk pilek, tapi dia berasanya oke-oke aja. Keluarga datang, ada ponakan, ada cucu, dicium-cium semua. Yang ada selain berbagi THR, berbagi penyakit. Ya, jadi yang lagi sakit harus kesadaran deh ya. Yang lagi sakit itu kesadaran, jangan bagi-bagi penyakitnya dengan cium-cium atau dia tempel atau cium pipi kiri kanan dan segala macam ke saudara-saudaranya. Nah, sedangkan yang sehat pun juga harus lihat kalau misalnya ada saudaranya yang lagi sakit, ya dia juga harus ingatkan supaya entah pakai masker, entah jangan terlalu deket ya, batuk ditutup, ada etika batuk kan kita udah sering. Dan biasanya kita juga anjurkan sekarang ini seperti zaman prokes juga, ketika kita berkumpul sebisa mungkin di ruangan terbuka. Jadi kalau ada yang bersin atau batuk, kuman yang berterbangan itu kan cenderung terbawa angin keluar sehingga dia tersebar, tidak menimbulkan area yang banyak kumannya. Nggak tertahan di situ lah ya, nggak bagi-bagi sama di seperti situ. kita era pandemi kemarin di mana kita menjaga prokes. Nah itu tetap hal-hal yang baik itu tetap kita dilakukan. Baik, gue jadi tuh healthy people. Jadi walaupun pandemi udah beres, anggaplah pandemi kemarin tuh latihan buat kita lebaran nih, kayak gitu. Ya udah dilakuin 2 tahun kemarin, dilakuin lagi sekarang. Mulai apa yang aware batuk pilek, jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Nah, ya, itu tetap, tuh basic, healthy parents ya. Itu karena tidak hanya mencegah COVID, tapi mencegah semua penyakit. Betul, itu udah basicnya untuk jaga kesehatan lah, prosedur jaga kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang sudah reda kita lupa. Mentang-mentang udah reda batuk-batuk hahaha aja nih, bahaya banget ya kan dok ya. Oke deh, terus gini dok, kalau misalnya anak udah mulai batuk pilek sama sakit tenggorokan, ini kira-kira yang perlu dilakukan healthy parents apa nih dok? Ya biasanya batuk pilek ini ya kita nomor satu atasin gejalanya supaya dia lebih nyaman ya. Ada beberapa obat batuk, obat pilek yang bisa diberikan ya. Tapi sebetulnya yang paling berguna meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi penyakit ini adalah istirahat yang cukup, makan minum yang bergizi dan baik, vitamin boleh diberikan. Tadi saya agak lupa juga, seringkali ini orang mengkaitkan dengan makan yang manis-manis lalu jadi batuk. Ya. Jadi kambing hitam. Ya, selain karena virus, bisa juga karena iritasi ya, iritasi dari kadar gula yang tinggi di tenggorokan, makanannya ini ya. Jadi mengatasinya bagaimana atau mencegahnya? Minum air putih hangat yang agak banyak supaya menetralisir kadar gula yang bisa mengiritasi tenggorokan. Betul, oke deh. Jadi tuh kalau misalkan emang udah kelewat, emang menunya aduh manis semua, iya kan, iya. Aduh di favoritnya bukan yang nggak boleh, bukan yang nggak boleh makan es krim sama sekali, tapi diakhiri dengan minum air putih hangat supaya tenggorokannya lebih nyaman. Nah, itu healthy people tuh tips yang berguna, mudah didapat tapi kadang suka lupa ya. Jadi, air putih ya. Air putih hangat itu harus standby. Jadi kalau lihat si kecil udah mulai comot ini itu, yang manis-manis semua, mulai batuk, nah hal itu waktunya air putih berjalan dok ya. Jangan sampai baru mulai awal-awal malah sakit gitu dok ya. Nah kalau misalkan nih awal tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang tua ketika anak mulai batuk, supaya orang tua ini bisa bertindak lebih awal gitu dok, jangan sampai jadi makin parah itu batuknya, gimana tuh dok? Ya intinya sih kita udah tahu dia batuk, maka pencetus-pencetus yang tadi itu kita kurangin. Jangan anaknya udah batuk berat, tetap dikasih yang manis-manis dan es. Gak apa-apa lah, mumpung lebaran gitu kan. Mumpung lagi seneng-seneng. Ya, jadi harus dikurangi gitu ya. Dan
Kalau dia berlanjut ya tentu kita perlu periksakan ke dokter, jangan sampai dia keburu berat. Jangan sampai keburu berat. Nah, masih berkaitan sama batuk pilek nih dok. Tadi kan sempat kesinggung juga tentang COVID dok ya, COVID-19. Nah ini ada orang tua nih dok, salah satu dari followers kita dari RS Harapan Bunda _JKT, salah satu healthy people menanyakan nih dok. Jadi gimana dok antisipasinya untuk virus COVID baru, apalagi imun saat untuk anak-anak saat lagi lebaran kan lagi lemah-lemahnya nih. Ya, jadi memang kita juga mendengar berita bahwa mulai ada lonjakan lagi ya. Itulah kita tetap nomor 1 prokes lagi. Nomor 2, bagi yang sudah boleh mendapat vaksin COVID ya segera dilengkapi, bisa di puskesmas ya. Sekarang memang tidak ada vaksinasi massal seperti era awal kemarin karena memang sudah tidak banyak yang belum divaksinasi. Tapi buat anak yang waktu itu mungkin umurnya belum bisa dapat, sekarang sudah bisa mendapat vaksin, dilengkapi. Ini penting karena jangan sampai kita terjadi ledakan kasus karena anak-anak yang semula ini aman-aman aja, sekarang rasa sudah bebas, tapi dia belum dapat vaksin yang harusnya dia peroleh sesuai usianya. Oh iya, baik. Jadi itu balik lagi ke vaksinasi. Jadi kalau misalkan vaksinasi COVID tetap harus diberikan bagi yang belum. Bagi yang belum. Nah itu jadi sebelum berangkat atau mau pulang mudik lebaran atau justru mungkin yang lagi di kampung juga perlu diingatkan nih sama kita yang mungkin udah aware ya dok ya. Kalau misalkan oh ya COVID-nya mulai naik nih, udah lengkap belum ya orang tua saya, anak-anak saya vaksinasi COVID-nya gitu dok ya. Jangan sampai udah lagi nanjak, terus kita udah mulai enak nih lebaran bisa kumpul-kumpul, malah jadi kerumunan. Karena memang mulai ada lagi ya. Dan memang vaksin COVID ini sangat berdampak ya. Kita tahu banyak orang-orang saat ini kena COVID tapi gejalanya ringan. Nah itu berkat vaksinasi yang sudah didapat sebelumnya. Tapi kan kalau anak-anak belum, ya jadi ini kita jangan sampai mengabaikan. Jangan sampai mengabaikan. Itu kan apalagi anak-anak karena juga nggak bisa ngomong dok ya. Mau tadi yang penting daripada saya bilang sakit nggak boleh main, udahlah saya nggak usah bilang-bilang. Nah itu tuh orang tua mesti healthy parents ya kayak gitu. Nah lagi nih dok kan biasanya selain batuk pilek, kadang udah batuk pilek, lanjut dia ke demam nih dok. Nah itu tuh biasanya temenan tuh mereka ya dok ya. Jadi sepaket. Jadi apa yang harus dilakukan oleh healthy parent untuk menangani demam anak, terutama kalau di dalam perjalanan mudik lebaran ini dok. Jadi kita harus tahu dulu demam itu sebetulnya bukan penyakitnya tapi gejala ya. Oh gejala. Jadi demam sebetulnya menandakan tubuhnya sedang bereaksi melawan penyakit. Jadi sebetulnya musuh atau yang kita hadapin itu betul ada demam itu sebagai gejala, tapi kita harus tahu dia kenapa. Misalnya tadi karena ada batuk pilek ya bisa aja radang tenggorokan, ispa dan sebagainya, atau common cold atau selesma gitu. Tapi demam ini selama dia tidak mengganggu, sebetulnya kita juga nggak usah buru-buru kasih obat. Kita tahu batasan demam adalah di atas 37,5. Karena sering nih orang tua bilang anaknya demam tapi begitu diperiksa ternyata berdasarkan dipegang anget ya, kan nggak bisa. Termometer tangan dok. Nah tangan meter ya. Tangan meter. Jadi tetap patokan kita harus jelas. Demam itu di atas 37,5. Kok badannya hangat? Ya memang manusia yang sehat badannya hangat. Tapi kalau di atas 375 kita sebut itu demam. Yang kedua, demam itu tidak selalu hal yang harus dihilangkan segera. Kenapa? Karena demam sebetulnya adalah mekanisme tubuh sedang berjuang melawan si penyakit. Logikanya simple. Karena dia antibodinya keluar untuk melawan si penyakit, maka dia jadi demam. Kalau kita buru-buru kasih obat demam, maka kita kan secara tidak langsung membuat antibodinya turun. Jadi nggak jadi lebih cepat sembuh, malah jadi lama sembuhnya. Jadi demam itu selama tidak mengganggu, sebetulnya kita atasin tidak dengan obat, tapi dengan minum yang banyak, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Tapi kalau dia sudah menjadi mengganggu, misalnya dalam perjalanan nih, lagi naik mobil demam, ya kan nggak mungkin juga kita mengabaikan. Kita bisa berikan obat demam, ya. Tapi sekali lagi, patokan pemberian obat demam bukan untuk mengatasi penyakitnya, tapi untuk membuat dia lebih nyaman. Konsep pemberian obat demam pada anak yang sakit adalah membuat dia menjadi lebih nyaman. Jadi kalau dia nyaman-nyaman saja, ya obat demam itu bisa kita tunda dulu. Tentunya kita pantau ya, jangan sampai suhunya udah 40 tapi kita diamin juga. Tapi artinya pemberian obat demam targetnya adalah membuat anaknya menjadi lebih nyaman, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat. Kalau misalnya dia tanpa obat demam, walaupun dia demam ya,
itu bisa makan, bisa minum, bisa istirahat dengan tenang, ya kita juga tenang-tenang aja. Tenang-tenang. Tapi kalau demam yang sudah 3 hari dan tidak ada perbaikan, itu juga waktunya kita periksa ke dokter, jangan-jangan ada penyakit yang lain. Baik. Jadi perlu digarisbawahi healthy people ya. Jadi demamnya ini bukan penyakit tapi gejalanya. Iya, ini yang sering salah paham. Sering salah kaprah jadinya. Jadi untuk hentiin si demamnya lebih baik kayak cari dulu penyakitnya utamanya kenapa gitu. Karena kan demamnya itu siapa tahu ibaratnya tentara lagi pada perang gitu dok ya. Betul, lagi perang-perang nih, udah didampingin dulu aja anaknya masih kuat nggak nih tentaranya gitu dok ya. Dibantu dengan suplai makan minum istirahat. Makan minum, makan yang bergizi, nggak minum yang banyak, air putih dok ya, berarti istirahat juga. Nah kalau misalkan kondisinya bisa membaik tanpa obat, ya lebih baik berarti dok ya, tentaranya berhasil nih, karena kayak gitu ya dok ya, ngalahin. Tapi kalau misalkan ternyata tadi tanda-tanda pada lebih dari 3 hari dok ya. Lebih dari 3 hari, demamnya membuat anaknya lemes banget, atau ada gejala lain ya, menjadi tidak aktif, lalu ada ruam-ruam, nah itu juga harus waspada dan perlu ke dokter. Nah itu tuh healthy people. Jadi tadi itu pertanyaan yang barusan saya mau tanya itu sebenarnya dok tadi. Jadi tanda-tanda apa nih yang bisa buat orang tua akhirnya kebawa anak ke dokter? Berarti gitu dok ya. Kalau udah mulai muncul ruam, terus anak-anak mulai yang tidak aktif, kemudian juga demamnya udah lebih dari 3 hari. Nah itu ada lagi nggak dok selain itu? Atau emang itu utamanya? Atau bisa juga kalau misalnya anaknya disertai sesak napas ya. Jadi sudah bukan ISPA aja tapi sudah jadi radang paru, ya itu bisa disertai sesak napas. Atau yang paling kita juga ada nih sekarang nih mulai ada juga demam berdarah, hati-hati. Demamnya membuat anaknya lemes banget itu, nggak mau main, tidak aktif, sakit kepala. Nah itu juga perlu hati-hati. Nah itu tuh, jadi demam berdarah juga mengintai ini selain COVID, demam berdarah macam-macam. Jadi itu dia kenapa parents, ayo kita juga aware, jangan sampai si kecil yang justru jadi nggak bisa menikmati momen Lebaran dok ya. Apalagi mungkin yang masih kecil-kecil banget yang baru pertama mudik kan sebelum tahun-tahun sebelumnya nggak punya pengalaman mudik nih, ya kan? Mudik, ya. Nah itu tuh jangan sampai ke bawah euforia, terus akhirnya yang hal-hal yang seperti ini akhirnya terlewat gitu dok ya. Nah jadi apa nih yang perlu dipersiapkan atau dilakukan orang tua saat mudik Lebaran bersama anak? Ada tips-tips yang nggak nih dok? Oke, jadi kalau saya mau mungkin sharing dulu tips dalam perjalanan nih. Biasanya nih karena mulai banyak, hari ini tuh mulai banyak yang dok saya minta obat buat perjalanan. Jadi orang mulai mudik nih hari-hari ini. Jadi perjalanan darat, tipsnya kalau kita berkendara membawa keluarga, membawa anak, nomor 1 kecepatan itu jangan naik turun ya. Kecepatan mobil supaya anak itu semua penumpang juga nyaman, kalau bisa stabil ya. Jangan ngebut, ngerem, zigzag kiri kanan, salip kanan kiri, itu nanti mabok semua di dalam ya. Jadi tidak nyaman gitu. Terus yang kedua, kalau itu anak-anak ikut ya, pastikan dia dalam posisi duduk yang baik ya. Seatbelt, sabuk pengaman dipasang, lalu anak yang usianya rawan mabuk perjalanan sebisa mungkin menghadap ke depan, ya supaya tidak mengalami pandangan yang berubah-ubah terlalu cepat. Terus pastikan berangkat dengan perut tidak kepenuhan, tapi tidak kosong juga. Ya, jadi jangan kekenyangan karena jadi enek ya. Tapi juga jangan kosong perutnya karena jadi mual. Nah, dan usahakan sebisa mungkin ada break istirahat di tengah perjalanan ya. Jadi katakanlah 1 jam 2 jam berhenti istirahat, relaksasi dulu, mungkin di rest area bisa begitu ya, lalu melanjutkan. Sehingga perjalanan jadi menyenangkan, nyaman, tidak menjadi kayak kejar target gitu kejar target. Semuanya jadi lelah dan bahaya juga kan dengan mobil yang tidak stabil, tentunya bisa menyebabkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu tuh emang jadi kalau para bapak-bapak nih biasanya ya udah gemes lihat itu ada celah di zigzag kanan, zigzag kiri, silakan coba ditengok dulu nih yang duduk belakang. Iya, yang di belakang udah mabuk. Itu dia nih. Terus mungkin kayak yang terkait perut dan kekenyangan jangan kosong juga, mungkin boleh kali dok ya bawa-bawa snack-snack ringan. Ya, gitu, tapi dok. juga jangan jadi berantakan sehingga tidak nyaman juga dalam mobil. Sebisa mungkin juga mobil tidak terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh kan barang-barang juga menyebabkan tidak nyaman gitu. Betul. Intinya perjalanan mudik ini dibuat semenyenangkan mungkin, jangan karena terburu-buru akhirnya malah jadi tidak nyaman dan tidak menikmati.
dan tidak menikmati itu. Utamanya nyaman dan kemudian menyenangkan gitu dulu. Biar selamat. Biar selamat, betul-betul. Itu dia. Jadi buat healthy people, nanti lagi perjalanan mudik, lagi persiapan, selain kesehatan si kecil, tadi juga tips-tips dari dokter ya untuk perjalanan menyenangkan di mobil, yang pertama road trip ya dok ya. Iya. Yang Jangan lupa mobilnya diperiksa juga. Nah itu dia, itu juga. Mobilnya mogok diperiksa. Mobilnya mogok. Pokoknya di prepare supaya juga excitednya, menyenangkannya semuanya buat semua gitu dok ya. Oke deh kalau gitu. Nah dok, nih juga ada pertanyaan dari followers. Dispepsia pada anak yang disebabkan gastritis ini berapa lama sembuhnya, dan sebelumnya dinyatakan juga kekurangan enzim. Oke. Berapa lama sembuhnya ya tergantung beratnya pasti ya. Dispepsia itu kan gangguan pencernaan karena enzimnya tidak seimbang atau tidak baik gitu ya. Tentunya derajatnya berbeda-beda, dan ini tentu akan dipengaruhi apa yang ia makan. Ya, pola makannya, keteraturan makan, jenis makanan tentunya akan mempengaruhi dia cepat pulih atau enggak. Jadi kalau bahasa awamnya itu sakit mah ya. Sakit mah, oke. Nah itu ya memang baliknya pola makan. Terus hindari makanan-makanan yang membuat perut itu tidak nyaman. Misalnya kalau orang dewasa mungkin kopi ya, tapi kalau pada anak-anak yang lebih sering itu teh itu juga sering membuat ya. Lalu yang pedas, makanan-makanan yang pedas itu juga membuat perut tidak nyaman. Baik, jadi teh walaupun kayaknya ringan itu juga ada kafeinnya dok ya? Iya, ada unsur yang itu yang efeknya serupa, dan seringkali anak juga karena berpikir aman gitu ya, jadi terlalu banyak minum teh juga bisa membuat perut tidak nyaman. Betul, itu yang kadang suka kelewat nih. Jadi orang tuh taunya kalau kopi ya oke bahaya, tapi kalau teh ya sebenarnya kalau semua yang berlebihan, ada unsur itu juga, ada unsur yang merangsang pencernaan. Betul, itu juga yang harus diperhatiin nih. Jadi jangan karena udah biasa akhirnya dia lakukan, tapi sebenarnya berbahaya juga gitu kalau misalnya kita nggak aware ya. Terlalu banyak. Karena terlalu banyak. Baiklah kalau gitu. Dokter nih terima kasih sekali dokter untuk hari ini. Bentar dok, nih sepertinya juga ada healthy people yang mau bertanya. Okay. Kita jawab dulu sekali dulu ya, waktu sambil dipersiapkan pertanyaannya. Dan juga kita mau terima kasih sama Dr. Martinus, spesialis anak, udah berkenan nih untuk hadir pada sore hari ini untuk kasih tips-tips juga terkait kita harus ngapain nih sebagai healthy parents gitu. Kalau misalkan anak demam, diare, sakit kepala, tenggorokan, pokoknya penyakit yang sebenarnya biasa aja tapi bisa mengganggu nih untuk kenyamanan dan keceriaan di mudik lebaran tahun ini gitu. Oke dok, coba boleh dijawab aja dok ya. Jadi gimana nih caranya mengkonsumsi mengatasi panas dalam pada anak ini dok. Panas dalam. Panas dalam pada anak. Jadi panas dalam itu kan sebetulnya demam ya, jadi kurang cairan prinsipnya. Panas dalam itu bahasa awam di mana yang terjadi pada anak mengalami dehidrasi. Oke. Nah, jadi ini memang sering karena minum atau cairan yang diberikan itu kurang sehingga dia menjadi metabolismenya terganggu. Ya kalau lagi puasa tentu kita ngikutin kaidah puasa, makan dan minumnya. Tapi di luar jam puasa tentu kita harus pastikan kecukupan makanan dan cairan. Nah kalau dia sampai mengganggu, sampai menyebabkan dia suhu badannya tinggi, ya tentu kita perlu lihat sumbernya mana. Kalau dia cuma dari kekurangan cairan, biasanya dengan perbaikan cairan dan nutrisi akan membaik. Oke, dengan perbaikan cairan dan nutrisi untuk mengatasi panas dalam pada anaknya. Dicatat. Jadi cara mengatasinya demikian ya healthy parents ya. Oke. Oh, satu lagi yang saya perlu tambahkan ya, mungkin kalau memang kita dalam perjalanan nggak ada salahnya juga prepare obat ya. Jadi ada obat demam, obat mual atau muntah begitu, bisa mintakan ke dokter anak yang biasa menangani supaya dimodalin, supaya dalam perjalanan itu nggak bingung nanti nyari kemana. Betul, gitu ya. betul. Jadi ada tanda petik kotak obat gitu ya, kotak obat yang bisa bermanfaat. Kalau dalam perjalanan itu ada gejala, bisa ambil dari situ, tidak usah tengah malam cari obat gitu. Betul. Bagi identiknya kalau lebaran tuh yang terutama yang perjalanan mobil ya dok ya, macet panjang. Macet. Kadang kita nggak tahu nih yang terdekat farmasi di mana. Itu penting banget tuh juga dipersiapkan healthy people, berarti kotak obat yang bisa dibawa-bawa gitu dok ya. Yang basic-basic aja, tapi kalau pas lagi butuh, wah itu sangat membantu sekali dok ya. Membantu. Di tengah jalan harus
cari kan susah. Betul kayak gitu. Oke, dokter saya terima kasih. Kita juga healthy parents, healthy people semuanya sudah ikut join kita diskusi sore ini. Terima kasih juga untuk kebersamaan ini pada sore hari ini. Semoga yang sudah disampaikan oleh Dr. Martinus ini bisa kita terapkan, terutama dalam momen mudik lebaran ini supaya jadi lebih menyenangkan, Dok ya. Untuk tahun ini karena akhirnya ini bisa pulang, bisa seru-seruan. 3 tahun ya. Iya, gitu dia. Tetap juga prokes diperhatikan, kemudian juga untuk hal-hal yang tadi seperti disebutkan yang kecil-kecil nih jangan sampai kelewat, jangan sampai hal kecil tersebut jadi nyusahin ibaratnya gitu, Dok ya. Nah, buat healthy people yang mungkin masih ada pertanyaan tapi belum sempat terjawab atau belum sempat tersampaikan, itu boleh banget nanti konsultasi langsung aja nih sama Dr. Martinus, spesialis anak. Dokter praktek Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 sore, 7 malam. Itu kalau misalkan mau langsung aja ke Rumah Sakit Harapan Bunda atau bisa juga melalui dokter online service ya, Dok ya. Itu di 0817 0349 0318. Cukup ketik DOS aja. Nanti dari admin kami akan membantu untuk konsultasi dengan Dr. Martinus gitu, Dok ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan juga mau takutnya tuh dokternya cuti nggak ya gitu kan. Atau nanya di IG aja boleh, nanti nge-tag, nanti kita coba jawab. Nah, itu juga boleh nih kalau misalkan udah ketinggalan. Nah, udah ketinggalan tahu-tahu lah kode mau selesai, ini saya baru join, itu boleh juga mungkin pertanyaannya di tag, nanti bisa dijawab juga sama dokter. Bisa juga, Dok ya. Atau kalau enggak mau pendaftarannya perjanjian dulu, itu juga bisa melalui WhatsApp official kami di 0813 8045 3716. Nanti tinggal ada langkah-langkahnya, diikutin aja di situ. Gitu, Dok ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih healthy people untuk kebersamaan pada sore hari ini. Dr. Martinus, terima kasih juga. Nanti kalau untuk yang ketinggalan, jangan lupa makanya di follow Instagram RS Harapan Bunda _JKT. Nanti untuk obrolan kita pada sore hari ini juga nanti akan ditampilkan di YouTube channel kami RS Harapan Bunda Jakarta. Nanti untuk yang ketinggalan atau yang mau baca-baca nonton sebelum ketahuan banget ini anak sebelum digital. Itu bisa melalui YouTube itu dicari-cari lagi nih kira-kira mungkin apa yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh healthy parents dan healthy people. Kalau gitu, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Keep healthy and happy.